أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kepada Saudara Promovendus kami persilakan menuju podium. Bapak Ibu seluruh tamu undangan yang kami hormati, pada kesempatan ini kami akan memperkenalkan seluruh Dewan Penguji. Ketua Sidang, Profesor Dr. Haji Masnun Tahir MAG dari Universitas Islam Negeri Mataram. Sekretaris Sidang, Profesor Dr. Haji Subhan Abdullah Acim LCMA dari Universitas Islam Negeri Mataram. Penguji Utama 1, Profesor Dr. Haji Saparudin MAG dari Universitas Islam Negeri Mataram. Penguji Utama 2, Profesor Dr. Haji Maimun MPD dari Universitas Islam Negeri Mataram. Penguji Utama 3, Dr. Hajah Lutfia Krismayanti MKes dari Universitas Islam Negeri Mataram. Penguji Utama 4, Dr. Haji Badrun MPD dari Universitas Islam Negeri Mataram. Promotor, Profesor Dr. Muhammad Abdul Nasir MA PhD dari UIN Sunan Ampel Surabaya. Kopromotor 1, Profesor Dr. Muhammad Iwan Fitriani MPD dari Universitas Islam Negeri Mataram. Kopromotor 2, Profesor Dr. Haji Fatur Rahman Muhtar MAG. Ujian promosi doktor program studi S3 Pendidikan Agama Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Mataram dimulai dan dipimpin oleh Ketua Sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh Dewan Penguji, Promotor, Promopendus, para hadirin tamu undangan yang berbahagia. Sebelum ujian dimulai, untuk kenyamanan dan tertibnya pelaksanaan ujian, kami permaklumkan kepada semua yang ada di ruangan ini, dimohon untuk menonaktifkan HP atau HP di silent, dan apabila ujian sudah dimulai, mohon untuk tidak keluar masuk ruangan sidang. Pada hari ini Selasa tanggal 20 bulan Januari tahun 2026 diselenggarakan ujian terbuka promosi doktor mahasiswa program studi S3 Pendidikan Agama Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Mataram, nama Isnaini, NIM 23070106, program studi doktor Pendidikan Agama Islam, judul disertasi internalisasi nilai-nilai pendidikan agama Islam dalam proses pembelajaran di Fakultas Kesehatan Universitas Qomarul Huda Badrudin Unikba Bagu Lombok Tengah, manifestasi strategi dan implikasi. Dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, ujian promosi doktor program studi S3 Pascasarjana Universitas Negeri Mataram saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saudara Promopendus, sehat? Alhamdulillah sehat, Prof. Akhirnya hari Senin, ujiannya hari Selasa. Sebelum para penguji memberikan komentar, arahan, dan pertanyaan, kami persilahkan kepada saudara untuk menyampaikan secara singkat ringkasan disertasi saudara, maksimal 10 menit dari sekarang, disilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami muliakan, hormati serta takzimi yang amat terpelajar, Ketua Sidang Ujian Promosi Doktoral Abuya Profesor Dr. Haji Masnun MAG selaku Rektor Universitas Islam Negeri Mataram. Yang saya hormati dan yang amat terpelajar, Sekretaris Sidang Bapak Profesor Dr. Haji Subhan Abdullah Acem MA selaku Direktur Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Mataram. Yang saya hormati dan yang amat terpelajar, penguji utama 1, Profesor Dr. Haji Saparudin MAG. Yang saya hormati dan yang amat terpelajar, penguji utama 2, Bapak Profesor Dr. Haji Maimun MPD. Yang saya hormati dan yang amat terpelajar, penguji utama 3, Dr. Hajjah Lutfia Prismayanti MKes. Yang saya hormati dan yang amat terpelajar, penguji utama 4, Dr. Haji Badrun MPD. Selanjutnya dalam kesempatan ini, izinkan Promopendus menyampaikan terima kasih penghargaan setinggi-tingginya kepada promotor yang selama ini sudah membimbing, memberikan waktu dan sebagainya, dan semua Dewan Penguji dari tahap pertama sampai tahap pada hari ini. Yang saya hormati dan saya muliakan yang amat terpelajar, promotor utama, Profesor Dr. Muhammad Abdul Nasir MA, PhD. Alhamdulillah pada kesempatan ini bisa hadir melalui virtual Zoom. Selanjutnya yang saya hormati dan yang amat terpelajar, Co-Promotor 1, Profesor Dr. Iwan Pritriani MPD. Yang saya hormati dan yang amat terpelajar, Co-Promotor 3, Profesor Dr. Haji Fathur Rahman MAG. Yang saya hormati, saya muliakan khususnya kepada kedua orang tua, alhamdulillah pada hari ini hadir, ya, dan semua keluarga besar kami yang hadir pada kesempatan ini, terima kasih banyak. Dan kepada para guru dan masyayikh khususnya Al-Mukarram, Tuan Guru Haji Muhammad Nur Muhtar SPDI, hadir juga pada kesempatan ini Ayahanda Haji Askam SIP selaku Ketua DPR Kabupaten Lombok Tengah dari Paksi Partai Kebangkitan Bangsa. Dan teman-teman dari kelas PAI doktoral sama alumni MPI Angkatan Pertama hadir juga pada kesempatan ini karena Promopendus sama Tuan Guru Haji Habibie juga merupakan angkatan pertama MPI di UIN Pasca Sarjana UIN Mataram. Semoga segera untuk bisa langsung mengikuti doktoral PAI. Baik, selanjutnya seperti arahan yang disampaikan tadi, izinkan Promopendus menyampaikan di sini hasil penelitian di mana penelitian ini berjudul Internalisasi Nilai-nilai Pendidikan Agama Islam dalam Proses Pembelajaran di Fakultas Kesehatan Unigba Bagu, Lombok Tengah. Next. Adapun latar belakang yang melatar belakangi penelitian ini adalah di mana Promopendus melihat dari observasi lapangan. Ya. Yang pertama itu mahasiswa Fakultas Kesehatan Unigba Bagu Lombok Tengah berasal dari latar belakang SMA yang mana non pesantren sehingga pemahaman pendidikan agama Islam belum terbentuk secara komprehensif, itu pertama. Yang kedua, tantangan perguruan tinggi ini terlihat pada upaya menginternalisasikan nilai-nilai pendidikan agama Islam dalam disiplin ilmu kesehatan yang bersifat profesional dan saintifik. Fakultas Kesehatan Unigba Bagu Lombok Tengah di bawah naungan Yayasan Pondok Pesantren Berhuda dituntut menghasilkan lulusan yang kompeten, islami dan religius guna memenuhi kebutuhan pelayanan medis berbasis nilai keislaman bagi layanan kesehatan serta menjawab ekspektasi masyarakat yang tinggi diharapkan mampu memiliki kompetensi profesional sekaligus akhlak mulia dalam praktik layanan kesehatan. Yang ketiga, tantangan pembelajaran ialah sejauh mana internalisasi nilai pendidikan agama Islam dalam konsisten dalam mata kuliah PAI dan praktik kesehatan. Sementara mahasiswa lebih fokus di sini, lebih fokus mempelajari yaitu ilmu kesehatan, sedangkan PAI itu sudah dianggap sebagai mata kuliah tambahan. Yang keempat, oleh karena itu penelitian ini
tentang internalisasi nilai-nilai pendidikan agama Islam menjadi penting untuk melihat implikasinya terhadap kualitas lulusan serta menyeluruh dan berkelanjutan sesuai dengan harapan institusi dan masyarakat. Ya. Next. Selamat datang nih Ayanda, Dr. Tuan Guru Haji Zarkasi, MPD, Matur Tapiasi atas kerauhannya. Next slide selanjutnya. Untuk rumusan masalah, di sini ada 3. Yang pertama, bagaimana manifestasi nilai-nilai pendidikan agama Islam dalam proses pembelajaran di Fakultas Kesehatan Unigba Bagu Lombok Tengah. Yang kedua, bagaimana strategi internalisasi nilai-nilai pendidikan agama Islam dalam proses pembelajaran di Fakultas Kesehatan Unigba Bagu Lombok Tengah. Yang rumusan ketiga, bagaimana implikasi internalisasi nilai-nilai pendidikan agama Islam dalam proses pembelajaran bagi kualitas lulusan Fakultas Kesehatan Unigba Bagu Lombok Tengah. Next. Adapun untuk teori selanjutnya di sini dari Pemupendus memakai 2 pendekatan teori. Yang pertama itu teori dari Ibu Dumis Kawai dan pendukung yaitu Thomas Likona, di mana teori dari Ibu Dumis Kawai itu pendekatannya adalah akhlak dan dari objeknya manusia itu sendiri. Sedangkan dari Ibu Dumis Kawai di sini ada 3 komponen di sana, yaitu moral knowing, terus selanjutnya moral failing, dan terakhir moral action seperti itu. Next. Untuk metode penelitian di sini menggunakan metode yang kualitatif, di mana pengumpulan data itu dilakukan secara pengamatan peran serta partisipan observation, wawancara mendalam, in-depth interview, dan dokumentasi. Nah, lanjut, next. Temuan penelitian secara umum di sini Pemupendus menggambarkan bahwa nilai-nilai pendidikan agama Islam dalam mata kuliah PAI seperti akhlak, nilai akidah, dan akhlak dan syariah pada dasarnya telah terinternalisasi melalui pembelajaran pendidikan agama Islam, PAI, budaya kampus yang terintegrasi dengan budaya lingkungan, pondok pesantren, serta praktik akademik di bidang kesehatan. Namun, temuan lapangan secara kolaboratif dengan mata kuliah ilmu kesehatan, khususnya melalui kerjasama antar dosen PAI dan dosen kesehatan, belum terjadi di lapangan. Kondisi ini menyebabkan internalisasi nilai-nilai Islam belum sepenuhnya terhubung dengan konteks keilmuan dan praktik kesehatan. Oleh karena itu, mata kuliah pendukung yang relevan seperti etika keperawatan, konsep dasar keperawatan, dan spiritual care memiliki peran strategis sebagai jembatan internalisasi nilai Islam dalam pembelajaran kesehatan agar pembentukan profesionalisme dan akhlak Islami mahasiswa dapat berlangsung secara holistik. Next. Temuan selanjutnya di mana nilai akidah, akhlak, dan syariah terinternalisasi dalam pembelajaran PAI, budaya kampus, dan praktik akademik kesehatan. Yang kedua, strategi internalisasi nilai Islam dilaksanakan melalui tahapan transformasi, interaksi, dan nilai transinternalisasi secara kognitif, afektif, dan psikomotorik. Implikasi internalisasi nilai pendidikan agama Islam dalam proses pembelajaran di Fakultas Kesehatan Unigba Bagu Lombok Tengah membentuk lulusan Fakultas Kesehatan yang memahami nilai Islam, berakhlak mulia, profesional, bertanggung jawab, serta menjadikan pelayanan kesehatan sebagai ibadah sarana memberi manfaat bagi orang banyak, seperti itu. Next. Untuk novelty, kebaruan atau pembeda dari penelitian-penelitian sebelumnya, di mana di sini kebaruan utama disertasi ini terletak pada pengembangan model modernisasi nilai pendidikan agama Islam dan kontekstual integratif dan aplikatif dalam pendidikan kesehatan. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang menekankan aspek kognitif, metode atau kepuasan layanan, disertasi ini memetakan proses internalisasi nilai secara bertahap. Ada 3 tahap. Yang pertama transformasi, selanjutnya transaksi, dan transinternalisasi yang terakhir dengan landasan etika Islam klasik Ibnu Maskaweh dan teori pendidikan karakter Thomas Likona, sehingga menghasilkan model pembentukan tenaga kesehatan yang profesional, Islami, yang holistik, dan kontekstual. Next. Untuk implikasinya, yang pertama, penelitian ini menguatkan teori Ibnu Maskawai pada akhlak mahasiswa kesehatan terbentuk melalui pembiasaan nilai Islam, pendidikan berkelanjutan, dan lingkungan akademik religius dalam praktik profesional. Temuan mendukung pendekatan moral knowing, pemahaman, moral failing, dan moral action secara terpadu dalam pembelajaran kesehatan Islami, kontekstual, dan berkelanjutan. Yang kedua, internalisasi nilai pendidikan agama Islam di Fakultas Kesehatan dilakukan secara holistik mulai 3 tahap. Yang pertama yaitu transformasi, yang kedua transaksi, yang ketiga transinternalisasi nilai melalui kurikulum, praktik, klinik, studi kasus, keteladanan dosen, serta budaya akademik pesantren yang religius, humanis, dan berkelanjutan.
Yang ketiga, implikasi praktisnya di sini menunjukkan lulusan memiliki kompetensi profesional, empati, integritas moral, spiritualitas kuat, serta kesiapan memberikan pelayanan kesehatan yang islami, yang humanis, amanah, adil, etis, dan bertanggung jawab, seperti matinul huluk, akhlak yang mulia, sahihul ibadah, yaitu membimbing pasien dalam ibadah, profesional dan bertanggung jawab, kawiyul jismi, menjaga kesehatan dan keselamatan diri dari serta pasien, dan terakhir nafiun ligorihi, memberi manfaat, seperti itu. Itu untuk implikasinya. Untuk penutup, yang terakhir di sini, hasil penelitian ini dari peneliti akan memberikan sumbangsih berkelanjutan untuk menerbitkan buku yang berjudul Pedoman Pelayanan Medis Syariah dalam Internalisasi Nilai-Nilai Pendidikan Agama Islam pada Etika dan Praktik Kesehatan, yang menjadi acuan penerapan pelayanan kesehatan, proses-proses pelajaran di perguruan tinggi kesehatan, dan khususnya bagi klinik Asipa yang alhamdulillah di Kamarul Huda, Yayasan Pondok Pesantren Kamarul Huda, beroperasi tanggal 1 Januari 2025. Oke. Demikian Prof. Ketua Sidang, gambaran secara umum seperti yang diarahkan tadi yang bisa mungkin itu sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Oh, nggak ada foto saya yang periksa di klinik Asipa itu. Di sini. Gimana, Prof? Karena pernah saya periksa di klinik Asipa, nggak ada fotonya di sini. Ketahuan ya. Waktu saya datang itu tidak datang. Nggak ada foto saya. Foto lain ini. Padahal bayar juga. Baik. Ini emang unik. Ini seharusnya penguji eksternalnya itu dari Malaysia. Dari Malaysia, okay. Tapi ada kemudian akhirnya ada pembimbing eksternal. Jadi Prof. Abdul Nasir ya, sudah gabung. Kita persilahkan kepada penguji utama 1, Profesor Dr. Haji Saparudin, ya, untuk memberikan catatan, arahan, dan pertanyaan. Maksimal 10 menit dari sekarang, disilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketua sidang yang sama-sama kita banggakan, para penguji, promotor, kopromotor, wabil khusus, Pemapendus, saudara Isnaini, para undangan, para tungguru, dan keluarga besar Universitas Nurul Huda ya. Nurul Ulum. Nurul Ulum dan Nurul Huda. Dua tempatnya. Dan Kamarul Huda. Okay. Yang pertama-tama kami ucapkan selamat pada saudara Isnaini. Sudah sampai pada tahap terakhir, tentu ini kesempatan yang berbahagia karena ini puncak perjuangannya ya. Berdasarkan hasil pembacaan kami terhadap perbaikan dari ujian tertutup kemarin, sudah cukup signifikan ya. Nah, hari ini coba saya konfirmasi sedikit saja beberapa hal terkait dengan hasil perbaikan dari ujian tertutup ya. Yang pertama, ini saran sebetulnya ya, nanti coba dipertimbangkan lebih lanjut untuk bahan kajian setelah jadi doktor nanti. Ya. Coba dibawa ke dalam perdebatan diskursus integrasi keilmuan. Karena kalau sampai di sini nampaknya belum cukup lah. Ya. Tapi ini tidak lanjutnya. Ya. Karena isu yang dikaji sebetulnya adalah bagaimana mengawinkan ilmu PAI dengan ilmu kesehatan. Ini memang contoh baik pendekatan interdisipliner di pasca sarjana. Karena memang itu menjadi paradigma yang kita kembangkan. Jadi kemarin kita menguji juga PAI dan perubahan iklim. Sebelumnya juga ada PAI dan ketaatan berlalu lintas. Ada juga sebelumnya PAI dan lingkungan. Ada PAI dan narkoba. Nah, itu tema-tema yang kemudian mengawinkan PAI dengan fiber di luar pendidikan. Dan itu
semakin membuat keilmuan PAI itu menjadi hidup. Karena kalau PAI dilihat dari perspektif PAI, ya udah selesai dari dulu. Fikih mau dilihat dari perspektif fikih, ya sudah selesai. Ya, tapi kalau PAI dilihat dari perspektif yang lain, ada politik, ada antropologi, ada sosiologi, itu menjadi dinamis. Karena itulah yang menjadi paradigma keilmuan yang kita kembangkan di pasca sarjana. Dan apa yang dilakukan oleh saudara Isna ini adalah contoh baik dari penerapan interdisipliner yang kita kembangkan. Nah, ini coba diperkuat lagi nanti kemudian pada wilayah itu. Diskursus integrasi keilmuan antara pendidikan agama Islam dengan ilmu kesehatan. Yang kedua, ini pertanyaan sebetulnya, tapi nanti bisa kita lanjuti di belakang. Apa yang saudara Perpendus ingin katakan dalam disertasi setebal hampir 400 ini? Ungkapkan satu kalimat saja. Apa saudara ingin katakan? Apa teori yang ditawarkan? Coba ungkapkan dalam satu kalimat saja. Izin Prof, dari memang cukup tebal disertasi ini 400 lebih, dari berapa bimbingan, berapa kali juga diarahkan untuk dikurangin, tapi setelah pengayakan nambah lagi terus seperti itu Prof. Yang pertama dari rumusan masalah dari riset problem yang tadi sebenarnya itu kan, ada yang menggelitik itu. Sebenarnya Fakultas Kesehatan Unigba Bagu ini adalah perguruan tinggi umum, Prof. Agak banyak kalimat yang perlu saya sampaikan, sehingga padahal di sana adalah keberadaannya secara biografi, di sana adalah lingkungan pondok pesantren. Di sana bahwa perguruan tinggi ini secara urgent membawa amanah yang besar, Prof. Di mana setiap santri, setiap mahasiswa yang keluar dari Fakultas Kesehatan Unigba Bagu Lambat Tengah itu dianggap utuh sebagai seorang santri. Sedangkan di satu sisi dengan riset problem yang saya sampaikan tadi, disiplin ilmu Fakultas Kesehatan lebih fokus akan mengkaji tentang ilmu kesehatan. Nah, bagaimana pemangku kebijakan tidak lepas dari nilai-nilai pendidikan agama Islam sesuai dengan tuntutan kualitas lulusan yang Islami dan religius seperti itu, Prof. Oke, terima kasih ya. Saya rasa sudah memahami arahnya, tapi mungkin perlu dirumuskan secara lebih ilmiah. Kalau tadi misalnya novelty-nya disajikan itu kan model ya. Ya. Nah, mungkin perlu dikerucutkan itu. Kalau memang model menjadi produknya, maka sesungguhnya yang mau ditawarkan di disertasi ini adalah satu model tertentu. Nah, kalau boleh ini sekedar tawaran saja ya. Jadi kalau model peningkatan spiritual care dalam pelayanan kesehatan berbasis PAI, ada istilah spiritual care. Itu saya ingin jemput sebagai satu istilah spesifik yang mungkin bisa menolong, bisa membantu untuk mendesain teori yang dihasilkan. Nah, kalau misalnya tetap di core model yang mau jadi produk ini, maka mungkin di situ jadi bagaimana peningkatan spiritual care berbasis PAI dalam ilmu kesehatan berbasis PAI. Nanti kalau mungkin kepentingan untuk publikasi mungkin boleh diarahkan ke situ sehingga ada distingsi yang ditawarkan nampak dari luarnya itu. Ketika orang membaca ada sesuatu yang berbeda dari yang lain. Tapi kalau internalisasi, kalau judul yang sekarang, oke lah, ini kan ini masih penelitian. Tapi nanti untuk publikasi mungkin perlu dikemas sehingga kalau bahasa generasi Z itu biar lebih seksi, sehingga mudah orang tertarik membacanya, gitu ya. Jadi lebih menggoda. Kalau ini terlalu mainstream, tapi tidak apa-apa untuk butuh penelitian. Saya rasa itu catatan penting dari saya, dan sekali lagi saya mengucapkan selamat atas capaian ini dan semoga berkah. Amin. Demikian Pak Presiden, dan saya ucapkan terima kasih juga kehadiran wabil khusus guru kami dan guru Nur sudah berkenan hadir di sini. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini Bang, disertasinya mau mengatakan berbobot. Kembali. Berbobot gitu ya. Jadi catatan tadi ya. Jadi sampai di spiritual care. Spiritual care, ya. Win care. Win care. Kalau nggak bisa jawab, saya kasih press care.
Baik, kita lanjutkan. Ini lebih sangar lagi. Hati-hati ya. Kepada penguji utama 2, Profesor Dr. Haji Maimun MPD untuk memberikan catatan, arahan dan pertanyaan maksimal 10 menit dari sekarang, disilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Rektor selaku pimpinan sidang, Bapak Sekretaris Sidang, para penguji dan promotor dan kopromotor, bil khusus kepada Provendus Bapak Isnaini. Selamat, Pak Terima Isnaini kasih, sudah Prof. berani berdiri di situ. Alhamdulillah, proses yang Oke. panjang, Prof. Baik, Bapak Ibu hadirin yang saya muliakan, di ujian tertutup juga seperti disampaikan oleh penguji 1 tadi, ada beberapa hal yang bila hari kita cross check. Nah, sekarang karena ini promosi Pak Isnaini ya. Promosi itu bagaimana Bapak memperlihatkan diri pantas menjadi doktor. Itu promosi ya. Nah, pada kesempatan ini ada beberapa pertanyaan yang saya ingin ajukan kepada Bapak supaya audiens bisa memahami apa yang Bapak tulis dalam disertasi ini. Pertanyaan yang pertama Pak Isnaini, judul disertasinya kan internalisasi nilai-nilai pendidikan ya. Nah, coba dijelaskan kepada kita semua apa beda dari Pengajaran nilai. Nah, silakan. Baik, judul dari disertasi internalisasi nilai-nilai pendidikan agama Islam. Selanjutnya, Prof menyandingkan apa perbedaannya dengan proses pembelajaran nilai. Jadi kalau di sini memang ada perbedaan kalau menurut Pendus mau mengkaji, menganalisis, kalau internalisasi nilai-nilai pendidikan agama Islam itu adalah bagaimana memasukkan, menyisipkan dari nilai-nilai pendidikan Islam secara utuh seperti itu. Kalau proses pembelajaran dalam bentuk nilai, ini hanya bentuk proses pembelajarannya saja, tapi tidak terfokus, tidak terpusat seperti apa yang ada di teori internalisasi nilai pendidikan agama Islam. Adapun dalam proses internalisasi nilai pendidikan agama Islam itu menurut dari pendekatan Thomas Likona, yaitu melalui 3 tahapan, Prof. Di mana yang pertama itu transformasi nilai. Di transformasi nilai udah masuk proses pembelajaran di sana. Mulai dari kurikulum, mulai dari RPS-nya, mulai dari dosennya dan sebagainya, mulai dari sarana prasarana. Yang selanjutnya yaitu transaksi nilai. Adanya hubungan verbal antara dosen dan mahasiswa dan lingkungan dan perguruan tinggi tersebut. Yang terakhir yaitu transinsitrisasi nilai, di mana di sana adalah pendekatannya adalah bagaimana memberikan suatu role model teladan bagi para mahasiswa. Contohnya seperti dosen, seperti sivitas akademika, lingkungan dan sebagainya. Di Fakultas Kesehatan Uniba Bagu Lombok Tengah, kalau mengkaji dari pembiasaan-pembiasaan, sebelum mulai pembelajaran, khususnya mata kuliah PAI, dosen selalu mengajak para mahasiswanya untuk membaca wirid Bagu yang telah pada diijazahkan oleh Ayanda Al-Mukarram Tuan Guru Haji Lalu Termusi Badarudin dan selanjutnya ada juga pembiasaan kegiatan yang memang mengarah ke implikasi dalam bidang disiplin ilmu kesehatan di sana. Contohnya seperti kegiatan masyarakat, pengabdian masyarakat seperti pengobatan gratis, sunatan massal dan sebagainya, itu rutin dilaksanakan. Acara PHBI Hari Besar Islam juga di Fakultas Kesehatan Uniba Bagu Lombok Tengah rutin dilaksanakan seperti perayaan Maulid dan sebagainya seperti itu. Nah, itulah ya nilai-nilai internalisasi yang sangat kuat ditanamkan di Fakultas Kesehatan Uniba Bagu Lombok Tengah. Cuman ada beberapa temuan yang harus segera menjadi rekomendasi dan saran dari Promopendus bahwa dosen PAI itu masih berdiri sendiri, Prof. Jadi dia tidak berkolaborasi dengan dosen yang harusnya dosen mata kuliah kesehatan. Seperti tadi temuannya spiritual care. Selanjutnya etika konsep dasar keperawatan. Itu seharusnya dikolaborasikan antara 2 dosen tersebut. Keilmuan secara ilmu kesehatan dengan ilmu agama itu akan lebih kuat lagi, Prof. Seperti itu. Ini masih berdiri sendiri, Prof. Baik, terima kasih Prof. Pendus. Ya. Berarti internalisasi nilai itu kan lebih dalam ya, Lebih dalam, ketimbang ya. pembelajaran. Baik, terima kasih. Ya. Selanjutnya di rumusan masalah Pak Isnani ada yang tertulis manifestasi nilai. Ya. Manifestasi nilai itu kan sesuatu yang berwujud, yang nampak
Ya. dalam praktek keseharian ya. ya. Nah, karena tidak semua kita dan audien pernah ke Bagu, apalagi ke Fakultas Kesehatan. Kira-kira manifestasi yang nampak yang Bapak lihat dalam satu Baik. kalimat dijelaskan kepada kami dalam bentuk apa saja kira-kira. Ya. Baik, Prof. Satu yang paling mendasar adalah nilai yang paling nampak yaitu adab di sana, etika. Karena terlepas dari kurikulum atau RPS yang ada di sana, melihat dari kondisi letak biografi lembaga tersebut, kami punya sentral tokoh ulama besar, Ayahanda Sayyidina Al-Mukarram Tuan Guru Haji Lalu Muhammad Turmuzi Badarudin. Mungkin disampaikan seperti Prof menanyakan waktu ujian tertutup kurikulum seperti itu. Seperti yang disampaikan tadi juga pembiasaan. Sehari-hari itu kita ditanamkan nilai adab dan etika. Bagaimana adab seorang siswa, santri kepada gurunya, terusan terus berkelanjutan dan tidak terputus hingga menjadi pembiasaan yang terinternalisasi dalam diri mahasiswa. Seperti itu, Prof. Baik, terima kasih Pak Isnaini. Ya. Pertanyaan terakhir. Disertasi sudah berkali-kali Bapak baca ya. Ya. Sampai dari ujian tertutup, kemudian pembuatan, konsultasi, kemudian terakhir persiapan untuk ujian terbuka, tentunya sudah berkali-kali ya dibaca Berkali-kali, ya. ya. Nah, jika diminta untuk menyempurnakan disertasi ini, Pak Isnaini, dijawab dengan jujur, setelah Bapak baca dengan serius, kira-kira aspek yang mana saja yang kira-kira penting untuk perbaiki? Oke. Silakan. Baik, Prof. Ada beberapa aspek memang kalau dari disertasi ini untuk menguatkan dari hasil implikasi dari tujuan penulisan disertasi ini adalah yang pertama, karena ini berbicara tentang nilai, Prof, seperti itu. Yang seharusnya di sini mungkin bisa jadi pengembangan ke depan nanti, Prof. Gitu kan untuk penelitian selanjutnya. Karena untuk mengukur nilai tidak bisa secara secara pendekatan metodologi kualitatif saja. Mungkin ke depannya nanti bisa kita kembangkan penelitian selanjutnya secara kuantitatif untuk mengukur nilai tersebut. Bagaimana sih implementasi pelaksanaan nilai di bidang proses pembelajaran dan sampai implikasi kualitas lulusan dan sebagainya di tempat bekerja para alumni seperti itu, Prof. Ya, baik, terima kasih Ya. Pak Isnaini. Selamat sekali lagi ya. Terima kasih, Pak. Selamat kepada keluarga dan audien yang hadir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Profesor Dr. Haji Maimun MPD atas saya kan belum habis pertanyaan beliau ini. Masih hidden. Masih ada. Hidden itu. Jadi atas catatannya. Selanjutnya kita persilahkan kepada penguji utama 3, Dr. Hajjah Lutfia Krismayanti MKes untuk memberikan catatan, arahan, dan pertanyaan maksimal 10 menit dari sekarang. Disilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pimpinan sidang ujian terbuka, yang kami hormati tentunya promotor dan kopromotor, kemudian yang kami hormati para penguji internal dan penguji eksternal, serta hadirin yang berbahagia. Pertama-tama kami ucapkan selamat kepada Propendus, akhirnya sudah sampai ke babak final ya. Mudahan tidak sampai babak belur dari yang sebelumnya. Udah dilewati babak belurnya, Prof. Alhamdulillah ya. Jadi dari beberapa tahapan ujian tentunya sudah banyak masukan dan perubahan yang tentunya akan menyempurnakan daripada disertasi dari Propendus. Kemudian pertanyaan yang pertama yang saya ingin ajukan di sini adalah terkait dengan konsisten ya penulisan, di mana di judul, cover, dan rumusan. Kemudian di judul di situ menyebutkan ada manifestasi, kemudian strategi dan implikasi. Tapi di rumusan masalah itu melihat strategi terlebih dahulu, kemudian baru manifestasi, baru implikasi. Coba bisa diuraikan oleh Propendus mana yang sebenarnya yang digunakan, kemudian alasan kenapa manifestasi duluan, strategi duluan, atau strategi atau manifestasi yang duluan yang dijelaskan di dalam
isi disertasinya. Terima kasih. Terima kasih Bu Prof atas pertanyaannya. Ya, berangkat dari apa yang disampaikan tadi bahwa yang rumusan masalah Promopendus itu yang pertama manifestasi nilai pendidikan agama Islam dalam proses pembelajaran. Yang kedua yaitu strateginya, yang terakhir adalah implikasinya. Sedangkan yang di cover itu adalah bagaimana mengukur yang pertama itu kalau tidak salah manifestasi, strategi, manifestasi sama yang implikasi. Mungkin Terbalik. ya. Yang di cover itu manifestasi, Manifestasi. tapi yang di rumusan masalahnya yang strategi. Baik, sebenarnya kayak yang pertama itu yang benar adalah manifestasi, cuman kemarin ada sedikit dari perubahan di ujian tertutup yang disampaikan dari penguji eksternal bahwa lebih dominan memberikan rekomendasi yang pertama itu strategi seperti itu. Cuman kembali dari Promopendus dari awal konsultasi dan sebagainya, melihat kondisi di lapangan bahwa Promopendus tertarik sekali lebih untuk mengkaji apa sih manifestasi yang ada di sana seperti itu kan. Nah, setelah kita mengetahui manifestasi yang ada di dalam proses pembelajaran di Fakultas Kesehatan Uniba Bagul Lombok Tengah, barulah berangkat ke strategi proses pembelajarannya seperti apa, seperti itu. Yang terakhir ya tentunya untuk implikasinya yaitu mengkaji untuk implikasi kualitas lulusan tersebut, khususnya dalam basic ke bidang ilmu kesehatan. Seperti itu. Ya. Berarti konsisten ya, Konsisten. manifestasi dulu, Ya, baru manifestasi dulu, strategi, Pak. baru Iya. implikasi. Implikasinya ya. Jadi yang saya Iya. pahami di sini Iya. bahwa kalau yang manifestasi itu kan berangkat dari realita, nilai Realitas, itu iya, ada apa iya, enggak. nggak ada apa. Kemudian yang strategis itu berangkat dari praktek yang sudah ada di fakultas kesehatan tersebut. Kemudian yang terakhir implikasi atau dampak dari proses strategi yang sudah ada. Oke. Jadi nanti konsisten ya dari cover sampai ke belakangnya. Selanjutnya saya baca lagi di sini adalah manfaat penelitian. Di sini saya lihat bahwa manfaat utama penelitian dari disertasi ini adalah menemukan konsep manifestasi. Coba bisa dijelaskan konsep temuan apa yang ditemukan di sini? Apakah konsep ini merupakan pengembangan dari teori yang sudah ada atau merupakan konstruksi baru yang berbasis temuan empirisnya? Coba jelaskan posisi konsep ini apakah di mana? Baik. Dalam penelitian itu yang konsep yang sesuai dengan judul tadi, saya sampaikan kembali bahwa internalisasi nilai-nilai pendidikan agama Islam dalam proses pembelajaran, di mana di sana penekanan perguruan tinggi ilmu kesehatan Islam maupun semua agama berbicara tentang etika seperti itu, Prof. Tidak boleh lepas seperti itu. Nah, selanjutnya dalam konsep ini nanti memang akan mendekatkan kolaborasi integrasi seperti disampaikan oleh penguji utama tadi, bagaimana dari nilai-nilai pendidikan agama Islam dalam mata kuliah Islam itu integrasi dengan mata kuliah kesehatan seperti itu. Seperti spiritual care yang ada di Bidan, Prodi Kebidanan, Fakultas Kesehatan Uniba Bagul Lombok Tengah, yang selanjutnya ada konsep etika dasar di Prodi Keperawatan seperti itu. Artinya konsep apa di sini yang bisa diterapkan? Karena banyak konsep dan banyak nilai di situ kan ya. Konsep apa yang ditemukan dari hasil penelitiannya? Konsep nilai yang akan didapatkan dicapai nanti adalah konsep syariah seperti itu dalam konsep pelayanan syariah. Karena tentunya mahasiswa kesehatan basic ilmunya adalah kesehatan. Bagaimana nanti konsep ilmu syariah itu bisa dipakai di tempat mereka bekerja seperti itu. Nilai syariah. Konsep nilai syariah. Oke. Coba dilihat untuk di latar belakang. Di situ saya lihat ada hasil penelitian ini melahirkan buku ya. Ini sudah lahir, apa baru mau lahir? Apakah ini adalah produk dari hasil penelitian ini atau seperti apa? Baik, ini adalah belum lahir sebenarnya, Prof.
tapi bagaimana bahwa dari penelitian Pendus ini tidak selesai sampai tahap ini saja seperti itu. Ingin sekali berkontribusi untuk menghasilkan suatu buku yang memberikan manfaat secara ilmu maupun dari prosedural dan aturan dalam konteks pelayanan syariah. Karena memang dari awal Pendus berangkat bahwa bagaimana nilai-nilai pendidikan agama Islam, bagaimana permasalahan perguruan tinggi ilmu kesehatan Islam, bagaimana isu-isu kesehatan itu yang menjadi mendasar untuk melahirkan penelitian tersebut. Sehingga nanti insya Allah akan menjadi pedoman buku rujukan di Fakultas Kesehatan Uniba Bagu Lombok Tengah dan akan menjadi SOP standar pelayanan syariah di di Klinik Asipa Kamarul Huda Bagu seperti itu. Baik, berarti ini belum ada ya produknya, belum ada. Jadi hanya sebagai ancang-ancang ke depannya setelah hasil. Jadi sebaiknya jangan dimasukkan di depan gitu. Jadi kesannya ini adalah produk yang sudah jadi yang dari hasil penelitian dari Propendus. Terima kasih Bu Prof. Ya. Kemudian yang terakhir kesimpulannya ya, masih terlalu panjang, tidak to the point seperti apa. Pointernya aja yang ada di rumusan masalahnya, kemudian jawabannya bisa terlihat di kesimpulannya. Ya, cukup sekian ya. Saya rasa Propendus sudah bisa menguasai isi disertasinya. Terima kasih Bu Prof. Sekali lagi selamat. Alhamdulillah. Insya Allah segera akan menyandang doktornya. Amin. Terima kasih. Terima kasih Bu Dr. Hajah Lutfia. Kalau saya ikut berarti kurang kesehatan, kurang taktik tayang. Jadi dulu saya belajar teori mondar-mandir dari Profesor Nung Muhajir ya. Manifestasi, strategi, implementasi. Saya kira itu dipakai tadi. Strategi, implementasi macam-macam ya. Tapi saya lihat ya, kok dulu itu tidak bilang konsekuen. Di kampungnya pansekuen dia. Konsisten ya untuk judul maupun. Jadi baik, terima kasih. Selanjutnya kita persilahkan kepada penguji utama 4, Dr. Haji Badrun MPD, katanya tadi penguji eksternal dari UI katanya, untuk memberikan catatan, arahan dan pertanyaan maksimal 10 menit dari sekarang. Disilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Ketua Sidang, Bapak Profesor Dr. Tuan Guru Haji Masnun Tahir, Rektor UIN Mataram, yang saya hormati Sekretaris Sidang, Penguji 1, Bapak Profesor Dr. Safarudin Haji Safarudin, Penguji 2, Bapak Profesor Dr. Haji Maimun MPD, kemudian penguji 3, Ibu Dr. Itu aja singkatnya Bu, nanti nama lengkapnya Ibu ingat sendiri. Para promotor 1, 2, dan 3, hadirin tamu undangan, khusus Bapak Ketua MUI Kabupaten Lombok Tengah yang saya hormati. Besti. Yang berbahagia Saudara Isnaini, Pak Ketua Sidang, tadi pagi saya ketemu dengan Propendus di lantai dasar, pagi sekali, suasana dingin, tapi beliau mengatakan, saya gerah ini Pak, malah walaupun dingin-dingin katanya itu kan. Baik, Saudara Propendus, selamat ya, luar biasa, capaiannya sudah maksimal. Saya ingin, mungkin ini tidak pertanyaan atau nanti bisa juga menjadi pertanyaan. Ya. Pertama, saya pernah melakukan penelitian dan langsung wawancara dengan Al-Mukarram Datuk Bagu terkait dengan penanaman nilai-nilai wa ma'utitum minal ilmi illa qalila. Jadi Sanak dia bilang begitu, awalnya kita tidak tahu. Menjadi tahu
Setelah tahu kemudian melaksanakan, setelah melaksanakan, kita mengerjakan. Beliau menyebut dengan istilah istiqomah, barulah muncul ikhlas. Ya. Ada di beberapa konsep, saya menemukan justru didahulukan ikhlas, baru istiqomah. Tapi beliau kekeh mengatakan ikhlas itu akan muncul manakala kita sudah biasakan. Terkait dengan nilai-nilai, internalisasi nilai-nilai itu maksud saya. Apa yang dilakukan selama Promopendus melakukan penelitian, apa yang saudara lihat ya untuk menginternalisasikan nilai-nilai agama dalam kesehatan itu, apa yang dilakukan di Universitas Kesehatan, apa Fakultas Kesehatan? Fakultas Kesehatan Bapak Lombok Tengah. Silakan. Baik, terima kasih Pak Prof. Izin menjawab, itu seperti yang disampaikan tadi, cerita sama Lungguh sama Abuya Al-Mukarram Tuan Guru Haji Lalu Muhammad Turmuzi Badarudin. Memang Promopendus juga nyanti di sana. Beliau sering juga menyampaikan bahwa yang paling tinggi bahwa dalam konsep nilai itu yang disampaikan adalah yang pertama yaitu istiqomah, beliau sampaikan. Ya. Apapun yang menjadi cita-cita, apapun yang menjadi tujuan, yang pertama istiqomah. Ada suatu kisah juga banyak bertanya, Ayahanda Al-Mukarram gitu kan, bagaimana caranya bisa sebesar ini pondoknya seperti itu. Mohon petunjuk. Beliau menyampaikan yang pertama ikhlas. Semua mami perjuangkan bangun adalah ikhlas seperti itu. Nah, mungkin seperti itu yang di lapangan juga, yang terinternalisasi bahwa dalam proses pembelajaran nilai itu dimulai yang pertama itu ketekunan itu tersebut harus tidak boleh lepas seperti itu. Karena kalau udah jalan yang dari transformasi, ketekunan, keteladanan dan sebagainya, yang selanjutnya adalah ikhlas. Karena kalau hanya tekun saja tanpa ikhlas juga tidak akan tercapai seperti itu. Mungkin gambaran dari saya, Prof, seperti itu. Dikaitkan dengan pembiasaan untuk melahirkan istiqomah itu. Apa yang dilakukan di situ ketika proses internalisasi itu, misalnya seorang kalau dia nanti menjadi dokter atau menjadi perawat, menjadi bidan, kan ada nilai-nilai Islam yang harus istiqomah dia lakukan oleh yang bersangkutan, misalnya mulai dari apa gitu. Baik dari pembiasaan-pembiasaan yang terjadi di lapangan, contohnya kalau mengacu dalam bidang kesehatan untuk mencetak output lulusan yang islami dan religius, yang pertama berangkat dari pembelajaran bahwa dosen selalu menjadi role model di sana, bagaimana bisa menjadi contoh terhadap siswanya peserta didik. Setelah itu baru dilanjutkan sebelum mahasiswa melaksanakan praktik di luar atau keluar sebagai alumni. Di sana juga diarahkan di labnya bagaimana standarisasi pelayanan-pelayanan syariah, contohnya bagaimana dalam beretika, berbicara, manajemen komunikasi dan sebagainya, dan selanjutnya bagaimana cara melayani pasien dan tindakan syariah yang diawali dengan doa dan sebagainya seperti itu. Sehingga pencapaian seperti yang Promopendus sampaikan di penelitian di implikasi itu seperti matinul khuluq, menanamkan nilai-nilai akhlak yang mulia, yang baik, yang memberikan reputasi dan citra yang baik untuk perguruan tinggi, memberikan reputasi dan citra bagi tempat mereka bekerja. Itu sendiri seperti itu, Prof. Tinggal sedikit saja ya, tak sampaikan bahwa begini, dari tidak tahu, ya, kemudian seseorang itu tahu. Setelah dia tahu, belum tentu dia melaksanakan. Itu konsepnya beliau ya. Belum tentu melaksanakan. Kalaupun dia laksanakan, belum tentu istiqomah. Nah, kalaupun dia istiqomah katanya, kalau dia sudah istiqomah, maka barulah akan muncul keikhlasan. Itu maksud saya. Mungkin perlu ditambahkan di disertasi kembali. Ada urutan gitu ya, pembiasaan, sehingga melahirkan nilai-nilai yang sejati yang terus bisa dipraktikkan dalam kehidupan keseharian para mahasiswa atau alumni daripada Fakultas Kesehatan. Terima kasih Prof atas sarannya. Nanti Promopendus akan mempertajam kembali dengan apa yang rekomendasi yang telah disampaikan. Ya, terima kasih. Itu Pak Ketua Sidang itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Ketua Sidang. Selamat Pak Isnaini ya. Alhamdulillah, terima kasih Prof. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.
Tuan Dr. Haji Badrun itu semua dikeluarin disertasinya beliau deh. Sangat Pendidikan relevan. Ya, jadi bayang nggak di sini harusnya dirujuk ya. Pendidikan karakter itu memang itu footnote-nya itu jurusan. Dan yang kedua ya karena beliau juga orang dalam. People in orang dalam. Jadi orang dalam. Nah, tadi habituasi yang dari awal dari pertanyaan tadi ya yang apa namanya itu manifestasi, strategi, implementasi, dan sebenarnya ada habituasi. Habituasi itu pembiasaan. Habitus itu uzu. Nah, tapi nanti ya tulis lagi nggak jadi disertasi ini nanti. Baik, itu bagus ya. Komentar para penguji pada hari Selasa ujian. Selanjutnya kita persilahkan kepada promotor satu sekaligus penguji kelima, Profesor M. Abdul Nasir, MA PhD. Status awalnya itu insider, people in, sekarang menjadi people out, ya, outsider, ya, untuk memberikan catatan, arahan dan komentar 10 menit dari sekarang. Disilakan kepada yang terhormat Profesor M. Abdul Nasir. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada? Suaranya Prof? Hah? Disebut people out langsung keluar. Oh ini bahaya. Baik, mungkin nanti sambil kalau nanti diingatkan saya Pak Awan ya. Setelah di Surabaya jauh kan kotanya ya. Kita persilahkan kepada promotor 2 atau co-promotor 1 sekaligus penguji ke-6 Profesor Dr. Muhammad Iwan Fitriani MPD untuk memberikan komentar, arahan dan saran maksimal 10 menit dari sekarang. Disilakan. Mungkin nanti sambil ngintip-ngintip Pak Nasir ya. Jadi disilakan, Prof. Terima kasih Bapak Ketua Sidang sekaligus Bapak Rektor kita, Bapak Profesor Dr. K. Haji Masnun Tahir MA. Yang saya hormati dan banggakan pula Sekretaris Sidang, kemudian juga para penguji 1, penguji 2 dan semua penguji yang ada pada hari ini. Kemudian saya juga mengucapkan selamat kepada Promo Pendus. Terima kasih Prof. Yang alhamdulillah setelah lama berjuang akhirnya bisa duduk dengan cukup menguasai materi yang disampaikan. Sekarang Pak Profesor Dr. Muhammad Nasir, bila sudah hadir disilahkan. Mohon maaf ya tadi tiba-tiba sign out. Karena Prof, people out itu ya. Disilakan Prof. Ya. Baik, yang saya hormati, yang sangat terpelajar, Bapak Ketua Sidang, Pak Rektor, Prof. Dr. Tuan Guru Haji Masnun Tahir, dan Sekretaris Sidang, Pak Prof. Ahyar, para penguji, kopromotor, yang saya hormati semuanya, para hadirin, dan yang sangat berbahagia, Promovendus, Pak Isnaini. Selamat. Akhirnya sampai di sini. Ini berapa lama prosesnya sampai ke sini nih? Cukup lama, Prof. Baik, sebagai promotor, saya mengucapkan terima kasih kepada para penguji yang sudah memberikan banyak catatan yang saya yakin itu bagus untuk perbaikan disertasi ya. Jadi dari segi isi, saya kira saya sudah menganggap ini cukup baik dan layak untuk dipertahankan, dan dari sejak awal ujian tadi, Prof. Vendus bisa menjawab semua pertanyaan dengan baik. Dan saya juga sepakat dengan masukan-masukan para penguji dari penguji utama Prof. Saparudin. Ini memang perlu pendekatan interdisipliner ya, biar nanti kalau terbit jadi buku ini tidak hanya dibaca oleh kalangan PAI ataupun
perguruan tinggi keagamaan yang memiliki prodi umum seperti kedokteran, seperti kesehatan, tetapi juga prodi atau fakultas kesehatan pada umumnya itu memerlukan pendekatan yang interdisipliner. Itu penting satu. Yang kedua, saya juga sepakat dengan masukan dari penguji 2 dan penguji 3 tadi bahwa untuk menjadi buku yang baik, ini datanya perlu diperkuat dengan survei. Misalnya survei sejauh mana sih tingkat kesyariahannya, misalnya begitu ya. Atau standar etika yang dipakai oleh para alumni dari Bagu ini yang bekerja di rumah sakit. Itu harus disurvei itu. Kalau surveinya bagus, hasilnya baik, berarti sudah teruji. Cuma data itu belum ada, karena memang tidak menjadi pertanyaan penelitian. Tetapi nanti kalau itu menjadi buku, saya kira perlu itu, Pak Isna ini ya. Perlu Iya, Prof. ada hasil survei yang menunjukkan bahwa layanan kesehatan yang diberikan oleh para alumni dari Fakultas Kesehatan Unikba ini betul-betul sudah teruji, baik secara medis maupun secara agamis. Ini harus ada survei, biar hasilnya lebih meyakinkan dan lebih argumentatif. Kemudian catatan saya yang terakhir, saya coba browsing ya di beberapa internet itu tentang pedoman pelayanan kesehatan berbasis syariah. Itu sudah banyak, terutama yang dari rumah sakit Muhammadiyah. Perguruan tinggi yang Muhammadiyah yang punya rumah sakit atau rumah sakit Muhammadiyah itu memiliki SOP dan standar pelayanan yang baik. Tapi standar pelayanan kesehatan syariah berbasis pesantren ini belum ada ini. Nah, ini tugasnya Pak ini, Pak Isna ini itu, Iya, Prof. agar disertasinya lebih berdampak luas. Saya kira itu ya 3 catatan penting yang bisa dipikirkan untuk kedepannya. Jangan ini sudah dianggap selesai. Untuk dokternya insya Allah sudah selesai. Tapi untuk dampak luasnya ini perlu dikembangkan lagi. Begitu ya Pak Isna ini. Oke, terima kasih. Ayanda Baik. Prof. Terima kasih saya ucapkan pada Ketua Sidang dan Sekretaris Sidang dan semuanya tim penguji. Mudah-mudahan disertasi ini nanti betul-betul bisa memiliki impact yang luas. Bukan Amin. hanya untuk PAI, tapi juga perguruan tinggi yang memiliki prodi dan fakultas ilmu kesehatan pada umumnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh. Prof. Jadi saya juga hari ini ada kebaruan panggilan Abu ya. Padahal saya itu untung tidak panggil buaya saja. Karena saya tidak biasa ya. Tapi mungkin di Pringgerate biasa. Saya lihat tuh tunggu sebeki. Jadi baik ya. Jadi memang dikejar ya integrasi keilmuan, science and religion. Ya. Tapi panjang nanti harus baca bukunya Ian Barber, kemudian Al-Mahdi Mazhar, kemudian John F. Howe, kemudian bukunya Pak Amin interdisipliner, transdisipliner dan multidisipliner. Jadi integrasi tadi ya, jadi dikejar tadi. Bagus centra itu ya, catat itu ya, yang standar pelayanan berbasis pesantren. Ya, jadi, biar enggak kalau syariah nanti antum dokternya syariah, mengalahkan saya yang dokter syariah. Jadi itu. Nah, jangan bikin-bikin masalah baru lagi, enggak saya lulusin nanti. Nanti, Prof. Baik, itu terima kasih Prof. Abdul Nasir atas masukan. Bernas sekali masukan-masukan. Ya. Jadi selanjutnya tadi Prof. Iwan, Dr. Muhammad Iwan Fitriani MPD untuk memberikan catatan, arahan dan pertanyaan. Disilakan. Terima kasih Bapak Ketua Sidang sekaligus Rektor kita Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Masnun Tahir MA yang tadi mendapatkan gelar baru Abuya. Luar biasa. Yang pertama sebagai promotor 1, co-promotor 1 mengucapkan selamat kepada Bapak Isna ini yang sudah sampai di tahap ini. Saya ingin bertanya, biasanya kalau ujian terbuka itu orang yang setia mendampingi itu ada. Yang mana istrinya Bapak Isna ini? Ini Prof. Alhamdulillah. Ini penyemangat Ibu Dokter. Kalau bahasanya Pak Rektor nanti bisa merasakan
sebelum doktor dan sesudah doktor itu bagaimana perilakunya maksudnya. Ya, Pak Dewan ya, Mukram dan Guru. Kemudian yang kedua, kan ini promosi tadi sudah cukup menguasai. Saya yang bertanya bahwa antum ketika S3 itu punya grup. Ada Pak Romdan, ada Pak Kadir. Ada Pak Kenapa Kadir. tidak hadir? Ada. Pak Ramadan ini Alhamdulillah. ada, Pak Alhamdulillah. Haji Abdul Qadir mungkin masih di jalan. Oke, terima kasih. Nah, pertanyaan inti adalah saat promosi ini ada 2 orang dokter atau perawat. Yang satu anggap saja menggunakan pelayanan yang konvensional. Yang satu yang syariah atau syariah. Coba bedakan, jelaskan ke kita, ini pertanyaan saya inti tapi yang terakhir, itu ketika dia awal melayani, proses melayani dan setelah melayani pasien itu kayak apa? Ya, itu dijawab dengan singkat, silakan Pak. Baik, terima kasih Prof. Izin untuk menjawab, yaitu bagaimana kita melihat suatu perbedaan tindakan medis atau pelayanan medis. Yang pertama, salah satu contoh seperti perawat dan dokter, yang mana dokter dan perawat ini menggunakan pendekatan yaitu nilai-nilai pendidikan agama Islam. Yang satunya yaitu hanya dalam bidang konteks profesional pendekatan medis saja, tanpa ada penekanan dari relevansi pendekatan nilai tersebut. Seperti contoh yang bisa Promopendus berikan, seperti ditemuan di lapangan dan isu-isu yang memang udah Promopendus untuk analisis. Yang pertama mungkin di sini kalau menggunakan pendekatan nilai pendidikan agama Islam yang sudah diajarkan, tentunya memulai dengan niat ibadah, Prof. Jadi para dokter, perawat, bidan dan sebagainya tidak menganggap bahwa profesinya itu bukan hanya sebatas profesi medis saja seperti itu, tapi itu adalah bentuk dari nilai ibadah dan sebagainya. Kebalikannya, kalau yang memang tidak menanamkan nilai-nilai pendidikan agama Islam, ya di sini hanya fokus utamanya mungkin pada keluhan klinis saja, data medis. Jadi profesional dalam basic ilmunya saja seperti itu. Kadang-kadang mengingatkan pasien mendekatkan spiritual syariah kalau diminta sama pasien. Tapi kalau memang tenaga kesehatan, dokter, perawat yang memang sudah mendarah daging dalam dirinya nilai-nilai pendidikan agama Islam tersebut, itu secara otomatis akan dilaksanakan tanpa satu perintah seperti itu. Dan seperti konteks bahasa, etika, dan sebagainya, bagaimana mengarahkan, bagaimana memberikan informasi dengan baik kepada pasien. Memberikan diagnosa secara jujur seperti itu. Tidak ada yang memang tidak ditutup-tutupin. Mungkin seperti itu gambaran umum yang Promopendus bisa gambarkan, Prof. Terima kasih. Maksud saya begini, itu bagus sekali jawaban Anda. Biar lebih jelas, ada orang mau menyuntik. Pasien ini tidak mau diberikan obat saja, harus disuntik. Nah, sekarang ada enggak beda tukang suntik yang menggunakan nilai-nilai Islam atau yang tidak? Ada enggak? Ada beberapa aspek yang harus kita lihat kalau dari apa yang disampaikan sama Bapak Prof tadi. Contohnya ada pasien ini yang minta disuntik seperti itu kan. Ya tentunya kalau yang menggunakan apa yang dikatakan dalam nilai-nilai pendidikan agama Islam tersebut atau terdapat dalam hal tersebut, tentunya perawat itu akan selalu mengedepankan nilai-nilai Islam, Prof, seperti itu. Ada batasan-batasan tindakan dan sebagainya, ada prosedural izin dan sebagainya, menjaga privasi pasien, menjaga hak pasien dan sebagainya, seperti itu. Terima kasih Pak Isnaini, alhamdulillah jawabannya cukup memuaskan. Dan yang terpenting adalah nanti temuan CD itu perlu dijadikan 1-2 statement sehingga menemukan novelty kebaruan sebagaimana yang tadi diberikan masukan oleh para Dewan Penguji. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jadi tantangannya bagaimana disertasi ini ya. Biar menjadi habituasi, guidance. Jadi yang belum tadi itu disertasi yang kedua memang harus disuruh dokter S3 PAI di sini. Yang lain-lain belum kuliah tadi itu ya. Jadi dan antum suruh masuk semua di sini ya. Dan cepat selesai nih Pak Kadir ini enggak selesai.
Pak Ramadan mana Pak Ramadan? Pak Ramadan. Sebentar lagi bulan Ramadan, antum terus. Jangan sampai ketemu bulan Fitri, Pak Iwan Fitri ya. Ada juga Prof, teman kelas kami Pak Samsudin Sirah di belakang. Kami tidak tahu informasinya nih. Mohon mari biar sama-sama selesai gitu kan. Sama masuk sama keluar kan seperti itu. Beliau ini memang rajin. Oh, rajin. Sirahnya panjang. Baik, terima kasih Prof Iwan ya yang telah memberikan arahan. Selanjutnya kita persilahkan kepada promotor 2, Profesor Dr. Tuan Guru Haji Fathur Rahman Muhtar MAG untuk sekaligus penguji ke-7 untuk memberikan komentar, arahan dan saran maksimal 10 menit dari sekarang. Silakan Prof. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Ketua Sidang, para penguji, promotor yang saya hormati, para supporter yang saya hormati, Promopendus, selamat ya. Alhamdulillah, terima kasih Prof. Saya ucapkan ya atas berbagai perjuangan sehingga bisa berdiri di podium yang panas itu ya. Ya, selamat. Ini kan penelitian itu kan berbasis teori ya. Bisa menemukan teori baru ya. Biasanya kalau dokter itu biasa menemukan teori baru gitu ya. Nah, itu seperti itu ya. Membuktikan teori ya. Mendialogkan antara teori, data temuan di lapangan gitu ya, kemudian analisis gitu ya, seperti itu gitu ya. Gimana Pak Isna ini ya, Promopendus ya, mendialogkan antara Miskawai gitu ya, Likona gitu ya, dengan data di lapangan. Soalnya dari tadi saya belum mendengar ya begitu banyak gitu ya, Miskawainya gitu ya, di pemaparan antum tadi itu. Coba dipertegas gitu ya, supaya kita memperoleh gambaran bahwa antum itu apakah meruntuhkan teorinya Miskawai atau menemukan teori baru ya, atau membuktikan teori Miskawai gitu ya. Nah itu. Dan di dalam disertasi ini juga saya lihat di catatan kaki itu kok tidak ketemu ya, Miskawai itu atau Linkona itu gitu ya. Coba gimana? Baik, terima kasih ya Anda Prof atas pertanyaannya dan rekomendasinya, tentunya sebagai perbaikan yang konstruktif untuk penyempurnaan disertasi ini. Yang pertama memang berangkat dari disertasi ini menggunakan 2 teori, Ibnu Miskawai dan Thomas Linkona, yang dimana kalau dari Ibnu Miskawai di sini yaitu menekankan pada nilai etika, Prof. Seperti dalam kitab Tahzibul Akhlaq yang mengatakan bahwa malakatun binafsi tadafa'u sohibaha ala fi'li min ghairihi, bahwa bagaimana suatu etika dalam diri manusia itu dilaksanakan secara sadar, Prof. Karena kalau tidak dilaksanakan secara sadar, secara langsung, itu bukan dikatakan etika. Nah, alhamdulillah dari penelitian bagaimana mengkolaborasikan atau mengkorelasikan antara teori dengan riset problem di lapangan, bahwa memang di sini menguji teori tersebut bahwa benar dan harus terus dilaksanakan internalisasi nilai pendidikan agama Islam dalam konsep dari apa yang disampaikan oleh Ibnu Miskawai. Seharusnya selanjutnya Thomas Linkona dalam bukunya Karakter Education di sana menyampaikan 3 tahapan di sana, di mana berulang kali saya sampaikan, yang sampaikan di sini bahwa pendekatan yang benar itu pemahaman dari moral knowing, di mana pemahaman moral knowing itu harus berangkat dari memang dari proses pembelajaran. Di judulnya itu variabelnya juga kita menguji tes bagaimana sih proses pembelajaran yang terjadi di Fakultas Kesehatan Uniba Bagu Lombok Tengah. Bagaimana model internalisasinya dan sebagainya. Yang selanjutnya setelah moral knowing itu tercapai, barulah di sana ada moral feeling. Bagaimana peserta didik mahasiswa itu mampu memilah mana sih memang nilai yang baik, mana nilai yang buruk,
mana kira-kira nilai itu jika dilakukan apakah itu memberikan manfaat atau mudarat dan sebagainya. Nah, itu yang terus ditanamkan secara terus-menerus kepada peserta didik. Yang terakhir yaitu moral action, transitisasi dari nilai-nilai tersebut, bahwa mahasiswa, peserta didik, alumni itu melaksanakan secara sadar dan langsung dari nilai-nilai etika yang disampaikan oleh teori Ibnu Maskawai dan pendekatan dari Thomas Likona. Seperti itu, Prof. Jadi memperkuat dari teori yang dipakai di hasil temuan seperti itu. Iya, terima kasih. Ini mungkin yang terakhir ya. Apakah Anda menemukan ya kesesuaian antara lapangan ya dengan teori-teori Miskawai maupun Likona? Menemukan, Prof, dari hasil wawancara dan observasi di lapangan, dari instrumen-instrumen yang dari Promopendus berikan kepada pewawancara, observasi di lapangan seperti stakeholder dan sebagainya, di tempat mahasiswa bekerja, di tempat mahasiswa melaksanakan praktik yang dilaksanakan langsung oleh Fakultas Kesehatan Unikba Bagu Lombok Tengah. Kami menanyakan, ada nggak prosedural SOP yang dilaksanakan, seperti bagaimana pelayanan kepada pasien dan sebagainya, bagaimana disipliner dan sebagainya. Ada instrumen yang kami dikasih di lapangan, Prof. Jadi ada uji dari list yang memang harus dipenuhi oleh para mahasiswa dan para alumni seperti itu, Prof. Dalam pendekatan nilai etika dan sebagainya. Karena rentan, Prof, sebagai tenaga medis kalau kita tidak sopan, tidak punya etika itu bahaya, Prof. Apalagi dengan kondisi holistik keberadaan masyarakat seperti itu. Jadi harus betul-betul sadar bahwa menganggap profesi itu bukan hanya sebagai profesi basic keilmuan, tetapi sebagai bentuk ibadah, Prof, seperti itu. Itu yang ditekankan kepada mahasiswa. Terima kasih. Nanti kalau membuat buku itu nanti dimunculkan ya. Ada dialog antara Miskawai ya. Kalau itu Miskawainya ditonjolkan gitu ya, atau Linkonanya. Apakah Miskawainya itu sebagai grand theory atau teori pendukungnya Linkona gitu ya. Jadi itu nanti di buku itu nanti itu harus nampak gitu ya. Ada dialog antara Linkona, kemudian data di lapangan gitu ya, seperti itu. Kemudian ada analisis ya, antara dialog lapangan, dialog data, temuan, teori gitu ya, itu sebagai analisis dari peneliti tersendiri gitu ya, menganalisis gitu misalnya, seperti itu ya, nanti kalau dibuat jadi buku ya. Terima kasih, Prof, atas sarannya. Itu ditonjolkan gitu ya, seperti itu, sehingga kita betul-betul melihat sosok Miskawai itu di Nikba itu ya, di tempat antum itu gitu ya, kalau itu ditonjolkan. Saya kira itu menjadi sebuah kelebihan gitu kan dari apa yang antum tulis itu, seperti itu saya kira ya. Demikian Pak Ketua, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dia memang dikejar terus di Ibnu Maskawai. Ibnu Maskawai. Memang harus ada yang memang pasien itu langsung sembuh karena takut sama. Benar, Prof. Gitu. Jadi baik, selanjutnya kita persilahkan kepada sekretaris sidang. Ya. Jadi Pak Direktur. Pak Direktur, tapi karena tidak bisa ada acara yang nggak bisa ditinggalkan kan, ada rapat SPP ya. Kita persilakan kepada Profesor Dr. Muhammad Ahyar Abdullah untuk memberikan komentar, arahan dan saran maksimal 10 menit dari sekarang. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah yang sama-sama kita hormati, takzimi, yang sangat belajar nih, Dewan Penguji, dari Ketua, Penguji Utama 1, 2, 3, 4, Promotor, Kopromotor 1 dan Promotor 2, dan hadirin yang saya hormati dan wabil khusus ini Prof. Fendus, Saudara Isnaini. Ya, alhamdulillah ya. Alhamdulillah.
Nah, saya syukur juga menyampaikan kepada saudara. Ini di penghujung ya ujian ini. Malah alhamdulillah ini lebih cepat kelihatannya ini. Dari beberapa jawaban yang saya langsung dengar ini, saya melihat tadi ada penguji utama satu, ada kata-kata ya, memakai kata diksi spiritual care di situ. Iya, saya lihat ini. Benar spontan dan ternyata ini kan ada RPS-nya. Sudah dibaca secara detail RPS-nya. Ada RPS PAI. PAI Pak, pada beberapa yang memang RPS saya masukkan yang untuk PAI Prof. Oke. Iya. Ini kan saya lihat ada 3 SKS. Selama mahasiswa menempuh studi di program kebidanan misalnya, itu hanya 3 SKS dari sekian banyak SKS. Iya, Pak. 3 SKS. Nah, tantangan Propendus ya ke depan ini ya nanti tidak usah disanggah lah. Ya, ini ada poin pertama. Saya melihat RPS ini cukup berbobot. Nah, sementara yang nyampaikan ini saya melihat Amrina Rosyada MPD ya. MPD. Nah, gitu. Nah, kata-kata spiritual care ini dalam satu topik itu cukup ya menantang kita semua lah, terutama Propendus nanti. Contoh, penggunaan terapi spiritual dalam pemberian asuhan kebidanan. Turpalangkat itu. Ada spiritual care dalam kehamilan, spiritual care dalam persalinan, spiritual care dalam pelayanan nipas, spiritual care dalam pelayanan bayi, balita, dan anak prasekolah, spiritual care pada remaja. Nah, sepanjang Propendus ya mencermati ya topik ini, pernah enggak diskusi intens ya, tidak hanya secara diskusi di ruang formal, tetapi mungkin diskusi-diskusi lain sehingga ya Propendus mendapat data yang sesungguhnya, karena saya melihat kan mesti ada distingsi ya, distingsi antara produk yang berbasis bidang kesehatan, kesehatan berbasis pesantren dengan pesantren. Tadi penguji promotor utama menyampaikan gitu. Nah, Propendus ada enggak ya secara detail menemukan hal-hal yang sangat spesifik dari topik yang saya sampaikan ini? Nggak usah dijawab ya. Nah, nanti mungkin di situ. Karena mohon maaf nih Pak Ketua Sidang, Pak Prorektor, ini juga kalau saya melihat dari spiritual care ini kan berapa tahapan ini. Sebenarnya ini menjadi kekayaan disertasi Propendus sebenarnya. Ya, bagaimana yang 3 SKS ini dapat mewarnai semua ya produk-produk kebinanan di pondok pesantren Kamal Huda Bagu. Itu yang pertama ya. Terus yang kedua, ini terakhir udah ini. Yang kedua, ya tidak hanya berbicara tentang tadi kan persoalan tentang integrasi. Kesulitan kita kalau mulai dari level TK sampai perguruan tinggi PAI itu integrasi luar biasa rumitnya. Nah, nanti mungkin semacam platform yang kritik bagi Propendus ya dalam bukunya, kira-kira untuk menjawab dengan kembali lagi bobot SKS yang 3 itu dapat menjawab persoalan-persoalan tentang krisis prioritas, misalnya pemahaman, pengetahuan dan keterampilan calon-calon bidan di situ ya. Karena saya tambahkan Fakultas Dakwah di UIN Bandung punya prodi bimbingan konseling Islam, dia bersinergi di rumah sakit ya. Nah, bagus kan bagaimana nih? Kan sudah punya rumah sakit ya. Rumah sakit. Nah,
Jadi dari aspek klinis dengan aspek ya spiritual tuh jalan dia situ. Mungkin itu yang bisa jadi tambahan ya pengetahuan bagi Prof. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Selamat. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Beliau memang guru besar spiritual. Spiritual. Ya, spiritual. Jadi punya energi batin. Nah, ya, ada energi batin dan getaran spiritual kalau bertanya. Itu untuk sampai ke Sidratul Muntaha alias doktor ini. Jadi baik itu beberapa tadi, kemudian saya juga menambahkan sebagai penguji terakhir. Jadi untuk memperbaiki beberapa catatan-catatan, misalnya teknis itu di ghairihi itu pakai bisa bahasa Arab kah? Bisa. Dikit-dikit Prof. Di ghairihi itu dicek-cek ulang ya. Karena itu akan merusak ketenangan batin. Kemudian Nanti yang coba tak cek kedua, kembali. ya, kedua juga tambahan-tambahan tadi untuk memperkaya ya. Jadi memperkaya disertasi ini ya, jadi integrasi keilmuan, mengawinkan pemikiran Ibnu Maskawai ya, dengan Thomas Likona itu. Penulisnya sama-sama laki-laki, tapi pemikirannya yang kita kan, yang terintegrasi, sehingga melahirkan alumni-alumni Fakultas Kesehatan yang tadi yang intelektualnya bagus, spiritualnya juga bagus, moralitas tadi ya, moralitas, spiritualitas dan intelektualitasnya terintegrasi. Makanya diarahkan untuk membaca buku-buku. Ya jangan berhenti di sini ya. Jadi untuk terus menyempurnakan ya. Memang tidak ada yang sempurna, tetapi masa sudah doktor itu mahalul khata' wa nisyan terus. Nah, gitu. Uji saya. Dosen saya di Jogja dulu kalau mahasiswa salah. Terus, wah ini masa alasannya al-insanu mahalul khata' wa nisyan. Nah, jadi itu beberapa catatan-catatan dari para penguji tadi ya. Tapi luar biasa ya, bisa menjawab ya. Jadi, Alhamdulillah. Sampai mengganti nama saya jadi Abuya nambah. Baik, seluruh Dewan Penguji, Promopendus dan hadirin yang berbahagia, ujian telah berakhir. Sidang saya skor beberapa saat untuk melakukan penilaian. Kepada Saudara Promopendus kami persilakan duduk kembali. Hadirin yang kami hormati, untuk beberapa saat Dewan Penguji Promosi Doktor Program Studi S3 PAI Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Mataram akan melaksanakan sidang penentuan hasil ujian. Hadirin yang berbahagia, ujian promosi doktor akan dilanjutkan kembali. Kepada Saudara Promopendus kami persilakan ke depan panggung Dewan Penguji. Ujian promosi doktor program studi S3 PAI Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Mataram saya buka kembali. Saudara Promopendus, kami telah mempelajari disertasi yang saudara ajukan kepada kami, serta memperhatikan pula pembelaan saudara atas pertanyaan dan sanggahan dari Dewan Penguji. Maka dengan ini Dewan Penguji memutuskan untuk mengangkat saudara Isnaini menjadi Doktor Isnaini dalam bidang pendidikan agama Islam dengan nilai rata-rata ujian terbuka 93,1. Anda adalah lulusan program studi S3 PAI yang ke-109 dan doktor ke-110 dari Pasca Sarjana UIN Mataram. Untuk itu kami Dewan Penguji, Profesor Dr. Haji Masnun Tahir MAG, Profesor Dr. Ahyar MPD, Profesor Dr. Haji Saparudin MAG, Profesor Dr. Haji Maimun MPD, Dr. Hajah Lutfia Krismayanti MKes, Dr. Haji Badrun MPD, Profesor Dr. Muhammad Iwan Fitriani MPD, dan
Profesor Dr. Haji Fatur Rahman Muhtar MAG mengucapkan selamat. Promovendus menerima surat keterangan lulus yang diserahkan oleh Ketua Dewan Penguji. Promovendus kami persilakan ke atas panggung Dewan Penguji untuk sesi foto bersama. Hadirin yang kami hormati, mohon berdiri sejenak mengikuti seluruh Dewan Penguji dengan posisi salam pasca dan akan diiringi lagu Bagimu Negeri. Hadirin disilakan duduk kembali dan kepada Saudara Promovendus kami persilakan kembali ke tempat. Seluruh Dewan Penguji yang saya hormati, Dr. Isnaini yang berbahagia dan seluruh hadirin yang berbahagia. Dengan demikian, ujian promosi doktor telah berhasil dilaksanakan dan dengan ini, ujian promosi doktor program studi S3 PAI Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Mataram dinyatakan ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Saudara Promovendus kami persilakan ke depan panggung Dewan Penguji didampingi oleh keluarga untuk mendapatkan ucapan selamat dari seluruh Dewan Penguji. Pak Rektor, Prof. Nasir. Sudah izin dulu jadi? Sudah WA. Ya. Terima kasih Prof. Nasir. كان دمعي شوقا يا حبيبي إلي فاض قلبي عشقا بالصلاة عليه صارت روحي حبا في المنام إليه وما كل قربا سيدي لبيك قلبي في المدينة وجد الساعة Salam pasca sekali Pak Rektor. قال يا نبينا السلام عليك قلبي في المدينة وجد السكينة محمد نبينا السلام عليك صلوات الله وسلامه. Baik, terima kasih kepada seluruh Dewan Penguji yang sudah memberikan arahan dan masukan kepada Promovendus sehingga telah sukses melaksanakan ujian terbuka.
Dan selamat kami ucapkan kepada Bapak Dr. Isnaini yang sudah sukses melaksanakan ujian terbuka. حبيب الله رسول الله حبيب الله رسول الله حبيب الله يا أبا الزهراء كم أحن إليه للقبات الخضراء جئت أصلي عليه يا جد الحسن محمد يا سيد يا من جئتنا بشرى الله نور العين قلبي في المدينة وجد السكينة قال يا نبينا السلام عليكم قلبي في المدينة وجد السكينة محمد نبينا السلام عليكم صلوات الله وسلامه عليك يا رسول الله صلوات الله وسلامه عليك يا حبيب Sekali lagi terima kasih kami ucapkan kepada seluruh Dewan Penguji. رسول الله صلوات الله وسلامه عليك يا حبيب الله رسول الله حبيب الله رسول الله حبيب الله رسول الله حبيب الله رسول الله حبيب قلبي في المدينة وجد السكينة محمد نبينا السلام عليكم على النبي وسلام على الرسول الشفيع الأبطحي ومحمد عربي صليت على النبي وسلام على الرسول الشفيع الأبطحي ومحمد عربي خير موطن أثره المشفع في الورى خير موطن أثره المشفع في الورى من به حلت عرى كل عبد مذنب من به حلت عرى كل عبد مذنب الصلاة على النبي وسلم على الرسول الشفيع الأبطحي ومحمد عربي الصلاة على النبي وسلام على الرسول الشفيع الأبطحي ومحمد عربي ما له من مشبه فزعمته به ما له من مشبه فزعمته به من يموت في حبه دل كل المطلب من يموت في حبه دل كل المطلب الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبطحي ومحمد
على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبطح ومحمد عربي الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبطح ومحمد عربي الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبطح